Halo guys, kembali lagi ke channel gue. Kali ini kita akan membedah sebuah serial K-drama ataupun Korean drama. Jadi channel ini khusus untuk membahas, membedah, dan juga memberikan review pada alur cerita dari film-film ataupun serial-serial TV, teman-teman. Nah, serial yang bakal kita bahas ini adalah The Glory, teman-teman. Dimana kalian pasti tahu ya, The Glory season pertama ini dapat hasil yang bagus banget dan banyak banget penggemarnya dan peminatnya. Nah, kali ini gue bakal ngebahas kira-kira apa sih yang bakal diceritain di season yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, gue mau ngasih sedikit moral value dari kalian yang nonton Glory ya teman-teman. Dimana jangan sekali-kali kalian menindas seorang yang lebih lemah dari kamu, karena pasti ada yang namanya hari pembalasan, di mana bakal dibalas sama orang itu ataupun sama orang lain yang kalian gak kenal sama sekali. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi The Glory yang pertama tayang pada tanggal 30 Desember di 2022 teman-teman. Dimana seperti ciri khasnya Netflix yang mengeluarkan satu serial ini langsung full episode, yaitu 8 episode ya teman-teman. Dan di sini tujuan dari Netflix buat kayak gini tuh sebenarnya teman-teman yang gue cari-cari bahwa kemungkinan bakal ada season yang kedua ataupun season selanjutnya. Jadi emang orang-orang dibuat penasaran. Jadi dalam satu berapa episode, nah nanti itu dibuat cerita yang menggantung. Kayak gitu ya teman-teman ya kurang lebih. Nah, untuk pemerannya siapa lagi? Itu adalah Song Hye Kyo sebagai seorang yang wanita bernama Moon Dong Eun. Dan pemeran laki-laki yang utamanya itu adalah Lee Dong Hyun sebagai Jo Ye Jong teman-teman. Dan villainnya dan musuh utama dari Moon Dong Eun ini adalah Yeon Jin yang diperankan oleh Lim Ji Yeon teman-teman. Nah, untuk serial drama Korea The Glory ini membahas tentang seorang wanita yang ditindas semasa sekolah atau semasa SMA teman-teman. Di mana wanita ini benar-benar diperlakukan seperti layaknya bukan manusia. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun tidak peduli ataupun tidak membantu dirinya. Dari gurunya, dari polisi, bahkan orang tuanya itu lepas tangan untuk tidak membantu dirinya. So, jadi dia dihadapi dengan kondisi hidup dan mati, apakah dia bisa lanjut hidup ataupun dia memilih untuk meninggalkan dunia ini. But ternyata dia memilih untuk stay, untuk hidup di dunia ini ya. Tapi bukan sampai situ aja, jadi dia mempunyai strategi ataupun rencana untuk melakukan pembalasan dendam terhadap teman-teman yang membulinya. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kalau misalnya kita mau lihat dari kelanjutan film ini, kita harus nonton bagian-bagian scene-scene akhir dari serial ini teman-teman, dimana episode yang ke-8. So kita langsung puterin aja episode ke-8, tapi nggak semuanya kita bagian scene-scene akhirnya aja ya. Oke. Oke, stop ya teman-teman, dimana episode terakhir udah diliatin bahwa Yeon Jin ini akhirnya bisa masuk ataupun bisa tahu apartemen dari Moon Dong Eun. Nah, dan dia kaget banget bahwa ternyata apartemennya ini memang bersebelahan sama rumahnya aja. Jadi terjawab sudah kenapa Dongan ini bisa tahu gerak-gerik dari Yeon Jin ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena penasaran dan juga dongkol sama Moon Dong Eun, dia mencoba untuk masuk ke apartemennya lewat orang ataupun seorang ahli kunci, yaitu dia masuk dengan cara ilegal. Nah, sebenarnya di sini kalau kalian pahami dari cerita ini teman-teman, ada sedikit hal yang ternyata ini semua udah diatur sebenarnya teman-teman. Kenapa dia tahu rumahnya Dong Eun, apartemennya Dong Eun, ini semuanya udah kayak udah di track ataupun udah dikasih alur sama si Dong Eun ini ya teman-teman. Jadi kita lihat lagi ya. Nah, di sini Yeon Jin akhirnya bisa tahu ya kenapa Dong Eun tahu gerak-geriknya mereka, di mana dia ternyata ngambil foto-foto mereka dan juga Yeon Jin and the gang dan ditempelkan ke seluruh dinding kamarnya. Jadi di sini Yeon Jin bisa tahu ternyata Dong Eun ini emang niat untuk balas dendam, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. 일부러 접근한 겁니까 나한테?
네, 네. 배우면서 좋았어요. Nah, 바둑 kemudian Dongen kan bertemu sama Hadoyong ya teman-teman di sini. Nah, di sini ada yang masih menjadi sebuah pertanyaan, gengs, bahwa nggak diperlihatkan hasil dari pembicaraan mereka berdua. Soalnya pertanyaan awalnya dari Hadoyong ini kan dia kepo sama apa yang terjadi kepada istrinya dan juga kepada Dongen. Nah, di sini ada dua kemungkinan teman-teman bahwa Dongen memberitahukan semua cerita yang terjadi ataupun ia menyuruh Hadoyong untuk melihatnya sendiri di rumahnya ataupun di apartemennya. Nah, kemungkinan besar bahwa ini adalah plannya untuk bisa mempertemukan Hadoyong dan juga istrinya di rumahnya ataupun di apartemen dari Dongen. Oke, kita lanjut lagi. Oke, stop di mana kita bisa melihat Yeojong akhirnya menemukan kamar mayat dari Sohee dan ternyata isinya kosong, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada dua cerita yang bakal kita bahas. Nah, yang kemungkinan dibahas dari season kedua kemungkinan adalah ini, yaitu menghilangnya mayat dari Sohee ya, teman-teman. Jadi ada dua spekulasi yang gue buat. Yang pertama adalah kemungkinan Myo ini udah ngambil mayat Sohee dan menaruhnya di sebuah tempat. Dan yang kedua adalah mayatnya telah diambil oleh pembunuh sebenarnya dari Sohee. Nah, karena kita udah ngelihat di season yang pertama bahwa Myung-woo ini terbaring ataupun tergeletak sambil bercucuran darah, artinya Myung-woo ini kemungkinan besar telah dibunuh ataupun diserang oleh pembunuhnya saat Myung-woo ini mencoba untuk mengancamnya ya. Karena kan kalau di season pertama Myung-woo tuh setelah tahu berita tentang Sohee dan melihat mayatnya dari Sohee, teman-temannya ya gengs, jadi kemungkinan besar salah satu temannya ini adalah pembunuh dari Sohee dan merasa terancam sehingga dia menyerang Myung-woo. Nah, di sini bisa berarti bahwa spekulasi gua yang kedua itu benar, di mana mungkin mayatnya Sohee ini udah diambil sama seorang pembunuh sebenarnya dari Sohee. Jadi dia setelah membunuh Myung-woo, dia langsung ambil mayat dari Sohee gitu ya, biar buktinya ataupun bukti pembunuhannya clear dan gak ada bukti bahwa dia adalah tersangkanya. Oke, langsung aja kita masuk lagi. Oke, dan akhirnya di scene akhir Hadoyong ini bertemu dengan Yeonjin di apartemennya Dongen. Yang kemungkinan ya spekulasi sebelumnya bahwa benar aja Dongen sengaja menyuruh Yeonjin masuk ke apartemennya dan juga Hadoyong disuruh mencari informasi terhadap dirinya dan juga istrinya yang ada di kamar rumah dari Dongen. Nah, di sini mungkin ada terjadi perdebatan ataupun cekcok ya antara suami istri ini tanpa Dongen mengotori tangannya gitu ya. Nah, yang akan keluar ataupun yang bakal dibahas di season kedua ini kemungkinan besar pasti keluar teman-teman dari yang gue bahas ini, yaitu yang pertama kondisi Myung-woo. Apakah dia benar-benar tewas ataupun dia ternyata cuma luka-luka aja. Yang kedua adalah keberadaan dari mayat Sohee ya. Jadi emang benar keberadaannya ini masih misterius. Apakah benar-benar hilang, diambil orang, ataupun emang masih disimpan oleh Dongen ataupun Myung-woo. Oke, dan yang ketiga adalah pembalasan klimaks dari Jae-jun, dari Sarah, dan juga dari Haejong. Karena menurut gue pembalasan mereka masih kecil-kecil lah, belum klimaks banget. Dan Yeonjin kan itu sebagai gongnya, jadi menurut gue itu bakal di akhir banget. Tapi yang belum dilihat banget nih 3 orang ini, karena Myung-woo udah nggak ada ya. Terus wali kelasnya udah disingkirin juga sama Dongen. So 3 orang ini yang belum tahu kejelasannya mau kayak gimana sih Dongen ini membalaskan dendamnya gitu ya. Dan untuk teori-teori yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Apalagi kalian pengen ngebahas tentang lebih lanjut tentang drama ini, bisa kalian ketikin di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama konten yang kayak gini, bedah film, review film, dan tentang alur cerita film tapi versi gua kayak gini, kalian bisa like dan juga subscribe channel ini. Bye-bye!